Hai teman sejalan, pernahkah kamu membaca berita ini? Atau yang ini? Nah, menurut penelusuran kami, ternyata kedua berita itu adalah hoax. Ya, betul, itu adalah berita hoax. Tidak hanya itu, masih banyak berita yang masuk kategori hoax dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Tapi tahukah kalian, istilah hoax sendiri sudah ada sejak abad 18 di Inggris berbarengan dengan terbitnya buku A Glossary or Collections of Words, Phrases, Names, and Allusions to Customs yang ditulis oleh Robert Nares. Menurut Pak Robert, kata hoax berasal dari kata hocus dalam Hocus Pocus yang merupakan mantra yang sering diucapkan oleh para penyihir. Kata hocus pocus diambil dari salah satu nama penyihir Italia, yaitu Hocus Pocus. Hingga akhirnya dipakai oleh para pesulap di dalam pertunjukan trik mereka. Pak Robert Nares juga mengatakan bahwa pada awalnya mantra Hocus Pocus yang berubah menjadi hoax adalah sebuah kabar bohong yang sengaja dibuat untuk menciptakan kelucuan. Hoax dibuat untuk membuat bingung penerima informasi dengan maksud menghibur dengan candaan. Tapi, apakah hari ini hoax masih selucu itu? Tentu tidak. Masih ingatkah kamu bagaimana banyaknya berita hoax saat pemilu 2014 dan 2019 yang saling menyerang masing-masing kandidat? Atau berita hoax saat pandemi COVID-19 yang membuat kita selalu diliputi rasa cemas dan diliputi rasa ketakutan? Menurut data Kominfo, periode Agustus 2018 hingga Maret 2023 terdapat 11.357 isu hoax yang beredar di masyarakat. Dan dari angka tersebut yang paling banyak adalah isu kesehatan sebanyak 2.256 dan isu pemerintahan sebanyak 2.075. Teman sejalan, efek dari penyebaran berita hoax sangatlah besar, mulai dari membuat orang saling bermusuhan, perpecahan, hingga penyakit mental bagi yang menerimanya. Mental? Ya, penyakit mental. Kamu tidak salah mendengarnya. Kompas.com dalam sebuah artikelnya menulis, sebuah studi yang dilakukan oleh University of California, San Francisco, para psikolog bersepakat bahwa hoax bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental, seperti Post-Trauma Stress Syndrome atau PTSD, yang menimbulkan kecemasan hingga kekerasan. Para psikolog meyakini bahwa terpapar berita hoax membutuhkan terapi karena diselimuti kecemasan, stres, dan merasa kesepian karena berita palsu. Lalu, apakah kita bisa menghindari efek dari berita hoax agar kita tidak terkena mental illness? Tentu bisa. Teman sejalan, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyaring berita hoax agar kamu tidak terkena mental illness. Yang pertama, bersikap skeptis. Jangan langsung percaya ketika menerima berita. Yang kedua, cermati baik-baik judul berita. Apakah antara judul dan isi berita sesuai atau tidak? Yang ketiga, hindari berita yang mengandung unsur provokasi. Yang keempat, selalu cek sumber berita. Bila perlu, cari berita pembanding. Yang kelima, periksa kembali foto, video. Apakah foto dan video tersebut asli atau editan? Yang keenam, jangan langsung membagikan berita yang kamu terima. Saring sebelum sharing. Jadi, masih mau ditipu oleh berita hoax? Sharing juga dong pengalaman teman sejalan. Hoax apa yang sempat kamu percaya? Tambahkan di kolom komentar ya.